Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Ketemu lagi di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas untuk fisika kelas 10 dengan pokok bahasanya adalah tentang gerak lurus. Nah, tentunya Anda semuanya sudah tahu tentang gerak lurus, karena setiap hari bisa kita jumpai tentang benda-benda bergerak. Nah, yang kita jumpai benda bergerak tadi antara lain ada gerak lurus, kemudian ada gerak parabola, ada gerak berputar atau berrotasi, kemudian ada gerak yang bergelombang atau dinamakan sebagai gelombang, dan ada gerak yang arahnya atas bawah, atas bawah, atas bawah, dan berlangsung terus menerus, namanya gerak harmonis sederhana, gerak bolak-balik melalui titik setimbangnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu bisa kita jumpai misalnya pada saat di jalan raya kita melihat ada kendaraan yang berlalu lalang ya. Itu gerakannya adalah lurus semuanya. Nah, belok pun juga nanti lurus juga. Nah, untuk lebih jelasnya tentang gerak lurus ini, marilah kita bahas materinya dan silahkan untuk menyimak bagaimana gerak lurus itu dan ada apa di gerak lurus tersebut. Oke, silahkan untuk menyimak video pembelajarannya. Gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, seperti hanya kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya, ada bis, ada sepeda motor, ada becak, ada sepeda pancal, ada truk, dan yang lain-lainnya. Itu dia bergerak di lintasan permukaan aspal, dan lintasannya adalah merupakan lintasan lurus. Nah, perhatikan pada ilustrasi berikut ini, di mana di ilustrasi ini akan kalian dapatkan tentang di gerak itu ada apa. Nah, ada sebuah lintasan garis lurus di permukaan jalan beraspal, kemudian ada sebuah mobil berada di permukaannya. Coba perhatikan untuk apa yang terjadi pada mobil tersebut, yang mula-mula dia diam. Nah, apa yang terjadi? Nah, mobil tersebut berpindah tempat dengan suatu kecepatan V, dan dia mula-mula berada di posisi A, kemudian di titik barunya berada di posisi B. Nah, berarti mobil tersebut telah bergerak. Nah, jadi yang dinamakan gerak adalah perubahan suatu kedudukan dari sebuah benda. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Contohnya ini tadi adalah dari A ke B, dan dari A ke B bergerak sejauh S dalam waktu T dengan kecepatan V, ya, dengan kecepatan V. Jadi pada gerak lurus di sini kita mendapatkan tiga besaran yang ada, yaitu jarak, kecepatan, dan ada hubungannya dengan fungsi waktu T. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan yang akan kita bahas, yaitu yang diawali dari jarak lebih dahulu, di mana jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh dan dilambangkan dengan huruf S. Satuannya meter, dan jarak ini adalah merupakan besaran skalar, artinya dia hanya memiliki besar tanpa memiliki arah. Nah, dan berikutnya adalah perpindahan.
berbeda antara perpindahan dan jarak. Kalau perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda selama bergerak sejauh s-ret. Nah, jadi kalau sudah berpindah, berarti berpindah arahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri. Besarnya s-ret adalah S2 thread min S1 thread, di mana S1 thread adalah merupakan lambang posisi awal benda, S2 thread adalah posisi akhir, dan S-thread-nya diberi tanda positif jika arah geraknya ke kanan dan diberi tanda negatif jika arahnya ke kiri. Nah, ini tanda-tanda ini harus diperhatikan dalam bicara masalah besaran vektor. Sebagai contoh soalnya untuk menerapkan dari konsep tadi, yaitu sebagai contoh 1, untuk benda dikatakan bergerak, berarti berpindah posisi, dan menggunakan konsep jarak, kemudian konsep kecepatan, dan fungsi waktu. Adalah soalnya sebagai berikut untuk contoh soal yang nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Sebuah benda bergerak dari A ke B, kemudian kembali ke tempat semula. Ingat kalimatnya, dari A ke B kembali ke semula berarti kembali lagi ke titik A. Tentukan jarak tempuh benda dan B jarak perpindahan benda. Ingat, jarak tadi adalah diukur di sepanjang lintasan, kalau jarak perpindahannya adalah dari posisi barunya menuju ke posisi akhir. Nah, perhatikan lagi pada gerak mobil. Nah, dia dari posisi mula-mulanya di A, kemudian bergerak menuju ke posisi barunya di B dengan kecepatan V, menempuh jarak sebesar S dalam waktu T, dan berpindah sejauh S dalam waktu T. Kebetulan di sini jaraknya adalah 100 meter. Di A sampai B 100 meter. Kemudian mobil berbalik arah dari B ke A sejauh juga 100 meter. Ingat, yang ke kanan adalah positif, yang ke kiri adalah negatif. Untuk terkait dengan suatu besaran yang disebut sebagai besaran vektor. Jadi untuk yang A jarak tempuh itu skalar, diukur di sepanjang lintasan yang dilalui. Kalau B adalah vektor, perpindahannya dari posisi akhir terhadap posisi mula. Untuk yang A, jarak tempuh benda adalah S, adalah jarak tempuh tadi adalah apa? Di sepanjang lintasan yang dilaluinya, berarti dari A ke B, kemudian dari B ke A, berarti S-nya adalah SAB plus SBA. SAB-nya 100, SBA-nya juga 100, maka jarak tempuhnya adalah 200 meter. Nah, jadi diukur di sepanjang lintasan yang dilalui oleh mobil tersebut. Sedangkan untuk yang B, jarak perpindahan benda atau jarak perpindahan mobil tersebut dari A ke B, kemudian kembali lagi ke A. Dari A ke B ke kanan positif, dari B ke A berarti negatif. Jadi jarak perpindahan S-ret-nya adalah S-ret sama dengan SB min SA, posisi dari akhir B dikurangi posisi awalnya A, ditambah dengan posisi akhirnya adalah A, posisi awalnya di B. Jadi S-ret-nya adalah S-ret B min S-ret A plus S-ret A min S-ret B. Maka S-ret nanti hasilnya adalah sama dengan, atau dituliskan dari angkanya, S-ret B-nya adalah sama dengan 100, posisinya ya 100 meter dari A, sedangkan posisi waktu di A adalah sama dengan 0, berarti 100 min 0 ditambah S-ret A-nya 0, karena posisi di awalnya 0, dikurangi dengan S-ret B-nya adalah 100, sehingga 100 plus min 100 sama dengan 0. Jadi perpindahan benda tersebut jaraknya adalah
A ke B dikurangi B ke A sama dengan 0. Ingat, perpindahan adalah vektor. Untuk contoh soal yang nomor 2, seorang anak berjalan 4 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 20 meter. Perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut adalah titik 2. Oke, kita selesaikan dengan kita gambarkan ya. Kita gambarkan ada seorang anak berdiri di suatu tempat, kemudian dia bergerak atau berjalan sejauh 4 meter ke barat. Kalau ke barat berarti arahnya adalah utara ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Berarti anak tersebut bergerak ke kiri sejauh 4 meter. Nah, itu sudah terjadi. Kemudian setelah ke barat sejauh 4 meter, dia belok ke selatan, berarti ke arah bawah sejauh 12 meter. Nah, coba perhatikan anak tersebut bergerak ke arah bawah atau ke arah selatan sejauh 12 meter. Nah, setelah berjalan sejauh 12 meter ke arah selatan, kemudian dia melakukan gerak lagi belok ke arah timur, berarti akan bergerak ke arah kanan sejauh 20 meter. Oke, lihat untuk anaknya berjalan ke arah kanan berarti ke arah timur. Jadi untuk memastikan itu maka kita mencoba memperhatikan, menotasikannya dengan menghadap ke arah utara. Utara berarti ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Nah, maka perpindahan benda tersebut, misalnya titik awalnya kita berikan tanda O dan titik posisi akhirnya adalah P pada anak tersebut saat ini berdiri, maka jarak perpindahannya atau besarnya perpindahannya adalah dari O sampai anak tersebut berdiri di titik P. Nah, maka besarnya OP adalah sama dengan akar 12 kuadrat tingginya ya, 12 ditambah dengan pada horizontalnya adalah 20 dikurangi 4. Jadi panjang yang di arah timur 20, ke arah baratnya 4, berarti 20 min 4 pangkat 2 sama dengan akar 144 plus 256 sama dengan akar 400, berarti OP jarak perpindahannya adalah 20 meter. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal nomor 2. Selain ada jarak dan perpindahan terhadap fungsi waktu, benda tersebut bergerak juga memiliki kecepatan ataupun juga laju. Nah, kecepatan adalah bahasa Inggrisnya velocity. Kalau laju adalah dinyatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah speed. Di mana velocity dan speed ada beda, yaitu velocity merupakan besaran vektor, sedangkan speed atau laju adalah merupakan besaran skalar. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Dia ada sebuah mobil nanti berada di permukaan jalan, di permukaan bidang jalan, kemudian mobil tersebut berada pada posisi A mula-mulanya, kemudian dia bergerak. Nah, bergerak sampai pada di titik B dengan suatu kecepatan tertentu V, seperti pada ilustrasi tersebut, menempuh jarak sebesar sebesar S dalam waktu T detik. Gambar ilustrasi yang kedua, mobil yang sama, kemudian berada di atas bidang jalan raya tersebut, kemudian dia bergerak dimulai dari posisi A. Pada saat di posisi A masih diam, kemudian dia bergerak. Nah, sampai di posisi B dengan kecepatan tertentu menempuh jarak sejauh S dalam waktu T sekon. Nah, dari kedua ilustrasi tadi tujuannya Anda semuanya bisa membedakan yang pertama dengan yang kedua. Nah, gerak mobil yang pertama dibanding dengan gerak mobil yang kedua adalah yang kedua lebih cepat dibandingkan pada gerak mobil yang pertama.
pertama. Berarti disinilah yang menentukan atau yang menyebutkan bahwa benda bergerak itu memiliki besaran yang disebut sebagai kecepatan atau velocity, dan juga memiliki speed atau laju. Apa bedanya kecepatan dan laju? Di mana untuk kecepatan itu adalah merupakan perubahan kedudukan terhadap waktu, kalau laju itu adalah jarak dibagi waktu. Perubahan kedudukan berarti perpindahan, dan untuk yang jarak tempuh berarti jarak di sepanjang lintasan yang dilalui. Untuk kecepatan itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada kecepatan tetap. Jadi ada 3, yaitu yang pertama kecepatan tetap. Benda mempunyai kecepatan tetap jika dalam selang waktu yang sama benda bergerak dengan besar dan arah perpindahan sama. Maka benda tersebut bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. V sama dengan S per T. V kecepatannya dalam satuan meter per sekon, S jarak perpindahannya satuannya meter, dan T adalah selang waktu dalam satuan S sekon, S kecil. Nah, jadi untuk kecepatan tetap ini besarnya dari benda tersebut bisa diperlihatkan sepanjang waktu dia bergerak dalam kecepatan yang sama atau tidak berubah kecepatannya. Yang B adalah kecepatan rata-rata atau kecepatan ratanya, bisa dikatakan seperti itu. Kecepatan rata-rata itu adalah perbandingan antara perpindahan terhadap waktu, perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan dengan tidak memperhatikan gerak selama waktu tempuh. Nah, ini kita perhatikan ya. Jadi yang diperlukan dengan tidak memperhatikan gerak selama waktu tempuh. Nah, berarti gerak benda itu tidak kita lihat, yaitu kecepatannya berapa waktu T1, waktu T2, waktu T3, waktu T4, dan seterusnya. Jadi selama dia bergerak, dalam geraknya itu mungkin benda itu bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap, maka diambillah besarnya kecepatan rata-rata. Di mana kecepatan rata-rata ini bisa dicari dengan persamaan sebagai berikut, yaitu VR sama dengan delta S dibagi delta T, di mana VR adalah kecepatan rata-ratanya dalam meter per sekon, delta S adalah besarnya perpindahan benda tersebut dalam satuan meter, dan delta T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon dilambangkan S kecil, dan yang ketiga adalah kecepatan sesaat. Maksudnya pada saat T1 sama dengan berapa, kecepatan saat T2 sama dengan berapa. Jadi pada saat-saat itu, sehingga waktunya selisihnya dapat dikatakan tidak ada atau 0, atau dapat dikatakan mendekati 0. Sehingga kecepatan sesaat ini adalah merupakan nilai limit dari kecepatan rata-rata ketika selang waktu delta T-nya limit mendekati 0 atau delta T-nya mendekati 0, sehingga untuk besarnya kecepatan sesaat ini bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Vs sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta S per delta T. Delta S tadi adalah perpindahannya, delta T adalah waktu yang diperlukan selama dia bergerak pada saat-saat T tertentu. Baiklah, kita coba konsep kecepatan tadi untuk menyelesaikan contoh soal berikut, yaitu contoh soal yang nomor 3. Sebuah benda bergerak lurus sepanjang 20 meter ke arah kanan dalam waktu 3 detik. Kemudian gerakannya membalik ke arah kiri sepanjang 10 meter selama 2 detik. Tentukan
A. Kecepatan rata-rata, B. Laju rata-ratanya. Nah, ingat kecepatan rata-rata tadi adalah vektor, laju adalah skalar. Laju adalah jarak tempuh dibagi waktu, kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perhatikan gambar, ada benda di permukaan bidang, kemudian posisi awalnya di A, dia bergerak ke kanan menuju ke posisi barunya misalnya di B. Nah, kemudian dia dari A ke B telah berpindah sejauh S atau delta S yang besarnya adalah sama dengan 20 meter. Jadi dari A sampai B jaraknya 20 meter. Benda tadi bergerak dari A ke B. Kemudian benda tersebut berbalik arah. Jadi dari kanan kemudian dari B ke kiri seperti ilustrasi yang ada pada gambar. Kemudian berada di kedudukan barunya di C, jaraknya arah ke kirinya adalah 10 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari berapakah besarnya kecepatan rata-ratanya adalah, ingat bahwa kecepatan itu perubahan kedudukan terhadap waktu, selang waktu. Sehingga dengan demikian VR-nya sama dengan delta S per delta T. Delta S-nya adalah 20 dikurangi dengan 10 karena ke kiri dibagi dengan lamanya waktu adalah 3 dan 2. Sehingga sama dengan 10 dibagi 5 hasilnya 2 meter per sekon. Nah, sedangkan yang B adalah laju rata-ratanya. Laju tadi adalah jarak tempuh dibagi lamanya waktu. Nah, jadi jarak tempuhnya adalah dari A ke B kemudian ke C. Berarti V rata-ratanya adalah S per T. S-nya adalah 20 ditambah 10 dibagi T-nya 3 ditambah 2. Nah, sama dengan 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 meter per sekon. Nah, jadi kecepatan dan laju itu bisa berbeda. Contoh soal yang keempat. Sebuah benda bergerak lurus ke utara. Berarti nanti digambarkan ke atas. Ya. Menempuh jarak 40 meter selama 5 detik. Kemudian bergerak lurus ke timur, berarti ke kanan. Dengan sejauh 30 meter selama 5 detik. Tentukan kecepatan rata-ratanya dan B laju rata-ratanya. Nah, kemudian kita lukiskan untuk gerakannya tadi, yang ke utara adalah ke atas sepanjang 40 meter dalam waktu 5 detik. Jadi gerak ke atasnya atau ke utaranya adalah 40 meter selama 5 detik, kemudian belok ke arah timur berarti ke kanan sejauh 30 meter, waktunya 5 detik. Jadi di sini lama waktunya antara A dan B sama, yaitu 5 ditambah 5 adalah 10, maka benda tersebut berpindah dari posisi awal sampai posisi barunya adalah di pangkal dari vektor tersebut sampai di ujung vektor, sehingga terbentuklah suatu segitiga, dan yang kita cari besarnya perpindahan adalah bidang miringnya atau garis miring dari segitiga tersebut. Nah, maka besarnya sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut besarnya adalah sama dengan akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Berarti akar 900 ditambah 1600 sama dengan akar 2500, dikeluarkan dari akarnya 2500 itu adalah sama dengan 50, yaitu 50 meter. Nah, setelah kita ketahui besarnya perpindahan yang dihasilkan oleh gerak tersebut, maka A bisa kita selesaikan dengan persamaan VR sama dengan delta S per delta T. Delta S-nya adalah 50, delta T-nya adalah 5 plus 5 adalah 10, maka sama dengan 50 per 5 plus 5 sama dengan 50 dibagi 10. Dan hasilnya adalah 5 meter
per sekon. Nah, untuk laju rata-ratanya, laju rata-rata tadi adalah jarak tempuh dibagi lamanya waktu. Nah, jarak tempuhnya adalah dari awal sejauh 40 meter, kemudian belok ke arah timur sejauh 30 meter, berarti jarak tempuhnya 40 ditambah 30. Lamanya adalah 5 plus 5, berarti 70 dibagi 10. Maka laju rata-ratanya adalah sebesar 70 dibagi 10 tadi adalah 7 meter per sekon. Nah, sudah tahu ya, akhirnya di gerak lurus itu gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Di gerak lurus, di gerak suatu benda itu ada memiliki 3 besaran utama yang harus diperhatikan, yaitu ada jarak tempuh, ada benda bergerak dengan suatu kecepatan, dan ada hubungannya dengan fungsi waktu. Jadi S, V, dan T yang saling berhubungan. Semoga Anda semuanya bisa menyimaknya dengan sebaik mungkin dan akhirnya menjadi paham bagaimana cara belajar fisika yang seharusnya. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.